Bapak Ibu ketemu lagi di pertemuan kelima, yaitu membahas tentang lingkungan global. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan lingkungan eksternal, ya. Bagaimana keterkaitan lingkungan eksternal itu terhadap penentuan dari manajemen strategik perusahaan. Oke, ini kita lanjut, yaitu lingkungan global. Ya, pertama sekali kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya globalisasi, ya. Jadi istilah globalisasi itu berasal dari kata globe, yaitu peta dunia yang berbentuk bola, ya. Dari kata globe lahirlah istilah global yang artinya meliputi seluruh dunia. Dari kata global lahirlah istilah globalisasi yang bermakna sebuah proses yang mendunia. Jadi apa sebenarnya globalisasi? Suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lalu, bagaimana proses globalisasi sendiri? Ya, jadi gagasan tentang globalisasi di bidang HAM ya telah ada beberapa abad sebelum Masehi, yaitu ketika Nabi Musa membebaskan umatnya dari perbudakan dan Mesir kuno yang kemudian diteruskan oleh orang-orang generasi berikutnya. Nah, kemudian lahirlah yang kita sebut dengan Universal Declaration of Human Rights. Itu adalah deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, yaitu pada tanggal 10 Desember 1948. Gagasan tentang globalisasi dalam bidang demokrasi juga telah ada beberapa abad sebelum Masehi, yakni ketika para pemikir di Yunani kuno seperti Aristoteles ataupun Polybius yaitu memperkenalkan teorinya dan dilaksanakan dalam pemerintahan di negara Yunani. Nah, setelah itu diperjuangkan terus-menerus oleh umat manusia hingga sekarang menjadi isu penting dunia. Bagaimana sebenarnya globalisasi ekonomi, ya? Nah, globalisasi ekonomi itu ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional. Hal itu disebabkan oleh pertama komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di masing-masing negara. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang semakin efisien. Lalu semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh penjuru dunia. Nah, lalu di dalam globalisasi itu ada yang namanya kebijakan perdagangan. Ya, apa itu kebijakan perdagangan? Perdagangan terkait dengan yang pertama penciptaan struktur ekspor non migas yang kuat dan tangguh dengan cara melakukan diversifikasi produk maupun pasar serta pelakunya. Lalu yang kedua, penciptaan sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan daya saing di produk ekspor, ya, mempertahankan tingkat harga yang stabil dalam negeri. Lalu yang ketiga itu adalah peningkatan daya saing usaha pelaku dalam kegiatan ekonomi, perdagangan baik dalam negeri maupun ekspor dengan memupuk kebersamaan yang kokoh dalam menghadapi pasar dunia yang semakin ketat. Lalu yang keempat ada transparansi pasar dan pengelolaan kegiatan perdagangan dengan membangun sistem jaringan perdagangan. Lalu meningkatkan peran lembaga penunjang perdagangan seperti Badan Pelaksana Bursa Komoditi, Pasar Lelang, BPN, dan lain-lain. Ya, apa yang menjadi peluang dan tantangan bagi dunia bisnis? Ya, globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis. Yang pertama, tersebarnya pasar yang semakin luas, ya, skalanya semakin besar, lalu terdiversifikasinya barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, lalu terjadinya relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara yang sedang berkembang.
dengan upah buruh yang lebih lebih murah, ya. Lalu tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah atau bunga yang lebih rendah karena semakin beragam portofolio pendanaan terutama bagi negara yang sedang tumbuh perekonomiannya. Globalisasi ternyata juga memberikan dampak negatif Bapak Ibu bagi dunia bisnis. Yang pertama, terjadinya transfer pricing, yaitu untuk memarkirkan dana maupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter. Tax shelter ini artinya memberikan perlindungan terhadap persembunyian kewajiban membayar pajak. Lalu yang kedua, itu adalah relokasi industri karena food loss industry. Ini membawa pula teknologi yang kedaluarsa ke negara yang sedang berkembang. Nah, ini terjadi di negara asalnya atau home country, teknologi yang dipakai industri tersebut sudah ketinggalan zaman, ya. Lalu masuknya FDI, Foreign Direct Investment. Dengan teknologi canggih seringkali tidak diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia yang siap untuk mengoperasikannya. Sehingga negara tersebut masih tetap tergantung kepada negara asal investasi tersebut. Lalu masuknya FDI, ini juga sering menimbulkan sebuah trade-off politis yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri. Ya. Nah, globalisasi bisnis internasional. Yang pertama ada perdagangan internasional, transaksi antar negara dilakukan dengan cara tradisional, yaitu ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Lalu yang kedua ada pemasaran internasional, sering disebut sebagai bisnis internasional, ya, di mana keadaan suatu perusahaan itu dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain atau masyarakat umum di luar negeri. Alasan melaksanakan bisnis global, ya, dengan melaksanakan bisnis global, Bapak Ibu, ya, kalau dilihat dari spesialisasi antar bangsa-bangsa. Yang pertama akan mendapatkan yang namanya keunggulan absolut. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Lalu yang kedua, keunggulan komparatif. Yang pertama, ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah, mutu yang lebih unggul, kontinuitas penyediaan supply yang lebih baik, stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik, tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik. Lalu yang kedua, sebagai alasan untuk pertimbangan pengembangan bisnis, ya. Nah, untuk yang namanya melakukan bisnis global, ada beberapa strategi, ya, perencanaan strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama, strategi bisnis global, yaitu suatu strategi bisnis global yang menentukan produk dunia dan strategi pemasarannya yang terstandardisasi. Jadi perusahaan pada dasarnya menjual produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia. Lalu strategi bisnis multidomestik. Perusahaan memperlakukan masing-masing pasar nasional dengan cara yang berbeda. Perusahaan mengembangkan produk-produk dan strategi pemasaran yang akan sesuai dengan adat istiadat, selera, dan kebiasaan pembelian dari pasar-pasar tersebut. Nah, bagaimana tahap-tahap dalam memasuki bisnis global? Yang pertama, melakukan ekspor insidentil, melakukan ekspor aktif, melakukan penjualan lisensi, lalu ada franchising, lalu ada pemasaran di luar negeri, dan ada produksi dan pemasaran di luar negeri. Ya. Oke, di sini dapat kita lihat ada beberapa faktor yang pendorong terjadinya globalisasi, yaitu dorongan pasar, dorongan biaya, dorongan pemerintah, dorongan persaingan, dan faktor lain. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat pertimbangan untuk go internasional. Jadi kalau Bapak Ibu
punya perusahaan. Nah, Bapak Ibu masih bingung nih, ya. Kira-kira apakah saya harus go internasional atau tetap di dalam negeri, ya. Maka beberapa pertanyaan ini bisa menjawab, ya, atau membantu Bapak Ibu untuk melakukan pertimbangan. Yang pertama pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di luar negeri? Ya. Lalu jika ya, maka lanjut go internasional, ya. Lalu apakah iklim bisnis luar negeri itu cocok untuk mengimpor? Lalu dapatkah produk dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri? Lalu apakah ada permintaan internasional bagi produk perusahaan? Jadi keempat pertanyaan ini bisa membantu kita untuk mengevaluasi kira-kira apakah perlu kita apakah kita sebaiknya go internasional atau kita tetap di dalam negeri. Nah, seperti kembali ke pertanyaan, seperti alasan yang di depan tadi, mengapa kita harus melakukan bisnis go internasional, ya? Yang pertama Bapak Ibu, keuntungan potensial, ya. Kita punya potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar kalau kita go internasional. Mengingat apa? Pasar kita lebih luas, ya. Lalu yang kedua, profit margin. Ya, kemungkinan profit margin kemungkinan untuk kenaikan profit margin juga itu lebih besar. Lalu permintaan konsumen yang stabil dan kuat. Lalu perolehan bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih murah. Lalu yang kelima, teknologi, ya. Dengan go internasional kita mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada di negara-negara maju. Nah, selanjutnya efisiensi usaha, ya. Lalu bagaimana proses globalisasi tersebut? Ya, ini ada globalisasi informasi, ada globalisasi telekomunikasi, ada komunitas global, ada peledakan informasi, kecemasan informasi, masyarakat informasi. Ya, terdapat 4 dampak besar dari globalisasi Bapak Ibu. Yang pertama ekspor, yang kedua import, yang ketiga investasi, yang keempat tenaga kerja. Jadi adanya globalisasi ini Bapak Ibu, kita punya peluang untuk menjual atau melakukan ekspor dengan jumlah yang lebih besar. Ya. Nah, untuk import kita juga punya peluang ketika kita tidak punya komoditi yang kita butuhkan di dalam negeri, ya, maka kita bisa mencari dari luar, ya, maka kita menerima atau import, ya. Begitu juga investasi, ya, kita punya peluang untuk berinvestasi dengan leluasa dengan adanya globalisasi ini tadi, ya. Siapa saja bisa investasi ke mana saja, ya Bapak Ibu. Lalu tenaga kerja, perolehan tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, ya. Apa sebenarnya rintangan-rintangan dari globalisasi? Yang pertama perbedaan sosial dan budaya, perbedaan perekonomian, perbedaan politik dan hukum. Nah, lembaga apa saja yang berperan dalam globalisasi? Ada IMF, ada World Bank, ada GATT, General Agreement on Tariff and Trade, lalu ada WTO, World Trade Organization, ya. Nah, sebenarnya, ya, bagaimana sebenarnya efek globalisasi sendiri bagi Indonesia? Di sini bisa kita lihat, Bapak Ibu. Yang pertama, Indonesia bisa menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang atau jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Lalu Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta itu menjadi pasar empuk bagi negara lain, ya. Lalu globalisasi dengan isu utama demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah
termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, ya. Lalu globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing di dalam wilayah Indonesia. Oke, Bapak Ibu, pertemuan kita sampai di sini membahas lingkungan global, ya. Untuk hal-hal yang tidak dipahami, silahkan dikomunikasikan atau dibahas di grup WhatsApp, dan jika nanti tetap Bapak Ibu bisa memilih alternatif mau menanyakan di grup WhatsApp, atau Bapak Ibu bisa langsung bertanya ketika kita melakukan kelas offline. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, Horas.